Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih semua saudara sahabat yang menonton video saya. Semoga bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan belajar dari satu kitab perjanjian lama dari kitab Hakim-Hakim. Adapun tema diskusi kita hari ini ialah belajar dari kegagalan. Secara khusus, bagian tema ini kita akan ambil dari teks-teks perjanjian lama kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal 8. Pasal ini cukup panjang, tetapi kita akan melihat bagian-bagian penting dari kitab ini. Kembali kepada topik belajar dari kegagalan dari Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8. Ini hanya merupakan satu bagian kecil dari keseluruhan kitab Hakim-Hakim. Karena kegagalan dalam kitab Hakim-Hakim adalah kegagalan yang bersifat total, kegagalan yang menyeluruh mulai dari pasal-pasal pertama sampai dengan pasal-pasal yang terakhir dari kitab ini. Sehingga ketika kita belajar kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8 yang berbicara tentang kegagalan bangsa Israel di bawah pimpinan seorang hakim yang bernama Gideon, maka kita tidak bisa lepas dari keseluruhan kitab ini atau pasal-pasal atau teks-teks hakim-hakim dari bagian-bagian yang terdahulu. Karena seluruh bagian kitab ini mencakup kegagalan bangsa Israel. Ketika kita membaca perjanjian lama, kita mengenal ada begitu banyak pembuangan yang terjadi bagi bangsa Israel. Misalnya, bangsa Israel dijajah kurang lebih 400 tahun di Mesir. Kemudian yang kedua, sebagaimana nubuatan Yeremia ialah masa 70 tahun dibuang di Babel dengan berganti-ganti bangsa, dari bangsa Babel, kemudian bangsa Persia. Tetapi ada satu masa yang mungkin terlupakan atau terlewatkan, itulah masa penjajahan pada kitab Hakim-Hakim. Masa yang cukup panjang. Kalau kita belajar dari Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-21 dari kitab Hakim-Hakim ini, maka kita akan bisa menemukan paling tidak bangsa Israel berada dalam penjajahan kurang lebih 300 tahun. Dijajah oleh begitu banyak bangsa, dari satu bangsa lain ke bangsa lain. Ini satu kondisi yang dicatat oleh sejarah, satu kondisi yang ironis yang dialami oleh umat Tuhan yang mengalami berbagai penjajahan atau pembuangan. Karena itulah kita perlu belajar dan kita mencoba mengkaji kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan, untuk kita dapat bisa belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal 8 secara khusus. Kalau kita bisa memperhatikan, saya menyediakan siklus dalam bagian ini, kita bisa melihat ada siklus yang terus-menerus terjadi kurang lebih 7 sampai 8 kali dalam kitab Hakim-Hakim, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 13. Dan siklus itu, siklus kegagalan itu terjadi terus-menerus atau berputar secara terus-menerus. Siklus yang pertama itulah dosa bangsa Israel. Titik yang pertama pada siklus itu ialah dosa bangsa Israel, di mana bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itu terulang sebanyak 7 sampai 8 kali kalau kita memperhatikan nanti ayat-ayat yang saya tampilkan. Kemudian karena dosa bangsa Israel, yang dosa utamanya adalah penyembahan berhala, maka bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dan Tuhan murka, sehingga bangsa Israel dijajah, diperbudak oleh bangsa kafir. Mereka mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan mengalami berbagai penderitaan. Itu siklus yang kedua, titik yang kedua pada siklus ini. Titik yang ketiga, karena penderitaan, kesengsaraan yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Kemudian, dengan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan kemudian menyelamatkan mereka. Ini siklus titik yang keempat pada siklus itu. Sehingga Tuhan mengirimkan seorang hakim
untuk membebaskan mereka. Sehingga hakim pada kitab Hakim-Hakim lebih kepada pembebas daripada pengertian hakim dalam pengertian kita hari ini. Nah, ketika seorang hakim membebaskan mereka, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Setelah mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami masa damai. Ini titik yang terakhir pada siklus yang dialami oleh bangsa Israel sebanyak 7-8 kali pada kitab Hakim-Hakim, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 13. Sesudah masa damai yang terjadi secara bervariasi, ada yang 10 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Kemudian bangsa ini kemudian jatuh kepada dosa yang sama. Dan itu berputar secara terus-menerus. Siklus ini saudara dapat lihat nanti pada PPT yang saya tampilkan. Pertanyaannya, melihat kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel pada masa hakim-hakim, kita harus mengkaji apa yang menyebabkan kegagalan bangsa Israel. Apa yang menyebabkan mereka terus-menerus gagal dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Ternyata kalau kita memperhatikan, paling tidak ada 3 faktor yang bisa kita catat dari kitab Hakim-Hakim. Apa yang membuat mereka gagal? Yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Kata yang penting yang menyebabkan bangsa Israel masuk kepada kegagalan demi kegagalan ialah sesudah Yosua mati. Artinya apa? Bahwa bangsa Israel mengalami krisis kepemimpinan. Apa artinya pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu? Kita tahu kalau kita mencoba kembali ke belakang, bukankah para pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan hukum Taurat dan hukum-hukum Tuhan supaya bangsa ini tiba pada tujuan Tuhan sendiri? Kita tahu yang menerima hukum itu adalah kemudian Musa, kemudian diestafetkan kepada Yosua. Dan setelah Yosua mati, maka bangsa Israel mengalami krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan berarti juga bicara tentang krisis tentang hukum-hukumnya Tuhan. Ini yang membuat kegagalan bangsa Israel terus-menerus terjadi. Yang kedua, kalau kita perhatikan pasal 2 ayat yang ke-10, ternyata faktor yang kedua yang membuat bangsa Israel gagal ialah bangkitnya atau lahirnya satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatannya atas Israel. Ini sangat penting. Yang tidak mengenal Tuhan. Bisa kita lihat, tidak adanya pemimpin, tidak adanya hukum Tuhan, menyebabkan lahirnya satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan hukum-hukumnya dan perbuatannya pada bangsa ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 21, seberapa yang bisa kita catat, saudara, kita bisa catat. Pasal 1 ayat 21, kemudian ayat 27, ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Di sana jelas bahwa ada faktor yang paling penting juga, yaitu bangsa Israel akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan membiarkan bangsa-bangsa kafir hidup. Padahal jelas perintah Tuhan kepada Yosua ketika dia hidup untuk memusnahkan seluruh penduduk negeri ini. Dan apa artinya? Kalau bangsa-bangsa kafir dibiarkan hidup, berarti bangsa ini menjadi jerat, memiliki pengaruh yang luar biasa, sehingga mereka melakukan dosa yang terus-menerus dalam hidup mereka. Saudara, itu beberapa faktor yang kita bisa lihat yang menyebabkan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, apa kegagalan yang mereka lakukan?
sebagaimana nanti kita akan menyelidiki pada pasal 6 dan 8, maka kita bisa melihat yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, mereka mengikuti pola ibadah kafir. Pasal 2, ya, saudara bisa buka Alkitabnya, pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ya, apa yang menyebabkan mereka mengikuti pola ibadah kafir? Ada satu hal yang menarik, saudara. Kalau kita memperhatikan perubahan pola ibadah ini, tentu tidak terjadi begitu saja. Apa yang menyebabkan? Kalau kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, ketika mereka tiba di tanah Kanaan, maka sebenarnya ada satu perubahan pola hidup. Yang saya maksudkan, ketika mereka dalam pengembaraan selama 40 tahun, mulai dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah. Dan saudara tahu, ketika mereka hidup selama 40 tahun dalam pengembaraan sampai masuk tanah Kanaan, mereka memiliki pola hidup siap saji. Segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak perlu ke sawah, mereka tidak perlu bekerja. Mereka makan dari tangan Tuhan. Mereka makan dari roti surgawi yang Tuhan siapkan. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Tetapi, kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Ayat ini penting. Pada Yosua pasal 5 ayat 12, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka mana roti surgawi yang memelihara hidup bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun itu secara otomatis berhenti. Maka mau tidak mau pola hidup mereka harus berubah. Ya toh? Ya, saya mengingat sebagaimana yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, COVID-19 membuat pola hidup kita pun harus berubah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, pola hidup kita, pola kerja, pola hidup kita secara keseluruhan mau tidak mau harus berani berubah. Nah, perubahan ini membawa dampak. Walaupun Alkitab mencatat, ya, ketika kita bicara tentang kota Kanaan, negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang penuh susu, madu, gandum, dan segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan terus berlangsung tanpa pengolahan dari bangsa Israel? Ada perubahan pola hidup dari nomaden menjadi menetap. Karena itu mereka perlu kerja, perlu mengusahakan ladang, perlu melakukan segala aktivitas yang menghasilkan, yang meneruskan kelestarian, yang meneruskan kesuburan tanah Kanaan. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat hidup. Tapi kalau kita memperhatikan, ada satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan kemampuan kerja. Mereka adalah orang-orang yang hanya menerima belas kasihan bertahun-tahun sekian generasi dalam perjalanan dari padang gurun sampai masuk tanah Kanaan. Mereka tidak mempunyai kemampuan kerja. Tetapi mereka harus hidup. Nah, inilah salah satu strategi yang bisa kita lihat dari bangsa-bangsa kafir yang tidak dibinasakan oleh Yosua dan kawan-kawan. Mereka melihat bahwa bangsa Israel membutuhkan satu penghidupan, satu cara bertani yang baik untuk mereka dapat hidup. Tapi kemudian mereka mulai menawarkan. Ya, karena bagi bangsa kafir, pertanian, pekerjaan-pekerjaan lain tidak bisa dilepaskan dari penyembahan berhala. Ini yang sangat menarik sebagai latar belakang. Akhirnya terjadi barter, saudara. Ya. Kira-kira kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, bangsa-bangsa kafir ini mulai menawarkan keterampilan untuk bertani, keterampilan untuk mengelola seluruh hasil tanaman dengan kemampuan yang mereka punya. Tetapi dengan syarat bahwa
pertanian pada bangsa kafir tidak dapat dilepaskan dari penyembahan berhala. Inilah yang membuat mereka berubah. Perubahan pola hidup membuat perubahan pada pola ibadah. Itu kita bisa lihat pada pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat terjadinya komunikasi, barter, terjadinya kerjasama, tanda kutip, yang membawa dampak yang negatif kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka melakukan pola ibadah kafir. Maka konsekuensi logis secara sosial ialah mereka juga melakukan perkawinan campur. Pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau bisa dapat kita simpulkan, sebagaimana dicatat pada pasal 17 ayat 6, ada 2 kali dicatat. Kemudian pasal 21 ayat 25, ada satu frase yang menjelaskan tentang kegagalan atau akar kegagalan bangsa Israel. Dikatakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dengan demikian saudara, itu putaran yang terus-menerus terjadi. Maka dengan latar belakang ini, mari kita coba masuk kepada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, pasal 6 sampai dengan pasal 8 adalah bagian dari latar belakang yang saya sudah jelaskan. Yang pertama kita melihat apa dosa bangsa Israel. Di dalam ayat yang pertama pasal 6, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dosa bangsa Israel ialah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian karena mereka dijajah, setelah Tuhan menyerahkan mereka sebagaimana siklus yang sudah kita bahas tadi, maka mereka mencoba membuat usaha untuk menyelamatkan diri. Di ayat yang kedua, mereka melakukan strategi untuk menghindari pembinasaan atau penjajahan yang terus-menerus terjadi. Mereka mulai membuat strategi. Mereka membangun tempat perlindungan di ayat yang kedua. Tetapi tahukah saudara, bangsa kafir yang atas kedaulatan Tuhan menyerahkan bangsanya ke tangan bangsa kafir ini juga melakukan strategi perang yang tidak kalah jitunya. Di dalam ayat yang ketiga sampai 4 pasal 6, kita bisa melihat bangsa Midian yang menjadi kaum penjajah pada waktu itu. Mereka mulai membuat strategi dengan berkemah di dekat Israel. Berkemah di dekat ladang-ladang mereka. Sehingga setiap kali mereka dapat merusak apa yang menjadi sumber kehidupan bangsa Israel. Ini satu strategi yang jitu. Dari pasal 3, kemudian sampai pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Apa akibatnya saudara? Kalau kita perhatikan dari pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, maka akibat penjajahan itu maka bangsa Israel jatuh miskin. Ya, kita lihat dalam bagian ini. Kemudian apa yang terjadi? Sebagaimana putaran siklus yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika mereka tidak ada lagi harapan, mereka sudah jatuh miskin, tidak ada lagi pertolongan dari siapapun. Kita lihat, maka pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari pasal 6, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Ini yang kita lihat. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka berseru karena mereka bertobat? Atau, ya, bisa kita artikan, setiap orang bisa menjerit, setiap orang bisa menangis ketika mengalami cobaan, ketika mengalami kesakitan. Tapi apa yang melandasi seseorang itu menangis atau menjerit? Apa karena pertobatan, kesadaran akan dosa, kemudian mengharapkan pertolongan Tuhan, atau apa? Nah, ini yang kita bisa lihat. Kemudian
kita lihat di dalam bagian itu. Kemudian dikatakan, lalu Tuhan menolong Israel. Tuhan menolong Israel. Yang menjadi pertanyaan yang kedua bagi kita, apa dasarnya Tuhan menolong bangsa Israel? Apakah karena pertobatan? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena siklus itu terus-menerus terjadi. Jadi tidak ada indikasi yang nampak pada konteks kitab Hakim-Hakim bahwa bangsa Israel itu bertobat. Tetapi apa yang menjadi alasan Tuhan menolong bangsa Israel dalam kesakitan, dalam jeritan mereka? Ini yang sangat menarik. Mari kita melihat, ya. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Ini satu ayat yang sangat menarik untuk kita mengerti. Apa dasarnya Tuhan menolong bangsa Israel yang berseru pada waktu itu? 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka, dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ternyata kita di sini menemukan apa yang disebut dengan kasih karunia, anugerah. Jadi saudara, jangan berpikir ketika kita mendengar ada banyak pengkhotbah, ada banyak pengajaran yang berkata bahwa perjanjian baru kita bicara tentang kasih karunia. Tidak. Tapi di sini jelas sekali, bukan karena seorang berseru menjerit kepada Tuhan maka Tuhan menolong. Tetapi Tuhan dari dirinya sendiri, atas kemurahannya sendiri, kemudian dia ingat janjinya kepada Abraham dan keturunannya, termasuk bangsa Israel yang mengalami penderitaan. Bisa kita bandingkan dengan Nehemia pasal 9 ayat 27 sampai 28. Bisa kita bandingkan dengan Mazmur 106 ayat 43 sampai 45. Nanti saudara bisa lihat di PPT. Kemudian, apa wujud dari tindakan Tuhan? Maka Tuhan di dalam ayat yang ke-7, kita kembali kepada kitab Hakim-Hakim tadi. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-7, maka Tuhan mengutus seorang nabi. Ya, kita lihat di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata, dan seterusnya. Ya. Kemudian bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya mengutus seorang nabi. Ya. Bangsa ini perlu dilawat dengan cara yang luar biasa karena kondisinya yang luar biasa. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada mereka. Kita lihat dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri khususnya kepada seorang yang bernama Gideon. Ya. Kalau saudara baca pasal 6 ayat 11 sampai 12 kita bisa melihat bagian-bagian ini. Jadi sangat jelas pertolongan Tuhan itu. Dia mengutus seorang nabi, bahkan dia memilih seorang hakim, dan dia menampakkan diri kepada seorang hakim itu melalui malaikatnya. Tapi mari kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, bagaimana respon umat Tuhan. Ya, bagaimana respon umat Tuhan pada waktu itu? Saya membaca pasal 6 ayat 10 bagian yang terakhir atau bagian B. Pasal 6 bagian ayat 10 bagian B. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Wah, mengapa saya katakan kondisi yang luar biasa? Karena meskipun sudah mendapat bala, meskipun sudah mendapat penjajahan, kesakitan, kemiskinan, tetapi ternyata bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk sebagaimana dicatat dalam kitab-kitab Musa. Bangsa ini tetap tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini satu kondisi yang luar biasa. Dengan berbagai cara Tuhan mencoba meyakinkan mereka. Bahkan dikatakan
kita lihat selanjutnya. Itu Israel tidak mendengar firman Tuhan. Kemudian yang mendapat lawatan malaikat pada waktu itu seorang yang bernama Gideon. Apa reaksinya? Ya, coba kita lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Gideon juga ternyata tidak percaya. Ya, kemudian yang menarik saudara, Gideon tidak percaya. Kalau kita memperhatikan ayat 18, ketidakpercayaan Gideon, ya. Sudah jelas ada firman Tuhan, sudah jelas ada teofani melalui penampakan malaikat, tetapi itu tidak membuat dia percaya. Kemudian karena ketidakpercayaan, saya ulang supaya kita memahami, karena ketidakpercayaannya, maka Gideon minta tanda kepada Tuhan. Ada 3 tanda yang diminta oleh Gideon. Saudara bisa baca ayat 18, kemudian saudara baca ayat 36, kemudian saudara baca ayat 39. Gideon tidak hanya minta sekali. Dasarnya memang tidak percaya. Tidak cukup sesudah tanda itu digenapi oleh Tuhan, dia masih minta lagi. Tidak cukup, kemudian dia minta untuk ketiga kalinya. Karena itu saudara, saya dapat katakan melalui teks ini. Sekali lagi, saya katakan melalui teks ini. Ternyata tanda itu menjadi satu pembuktian orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah seringkali sebagai orang percaya kita seringkali berkata, aku mengklaim janji Tuhan. Kita seringkali tanpa sadar kita mempersamakan Tuhan dengan klaim, sebagaimana klaim asuransi. Saudara tahu mengapa kita pakai istilah klaim kepada asuransi atau kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya? Hanya ada satu dasarnya. Karena lembaga apapun di dunia ini tentu tidak dapat dipercaya. Sehingga kita perlu klaim. Apakah klaim seperti ini dibutuhkan kepada Tuhan? Inilah tanda klaim yang diminta oleh orang yang tidak percaya. Sampai ketika kita membaca perjalanan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, tanda-tanda ini justru diperlukan oleh orang-orang yang tidak percaya supaya menjadi percaya. Saudara, sekali lagi kita bisa melihat dalam pembacaan ini. Maka mari kita kemudian melanjutkan pembacaan. Setelah Gideon dipilih oleh Tuhan, maka atas penentuan Tuhan dia menjadi pemimpin perang pada waktu itu. Kemudian dia disuruh mempersiapkan pasukan untuk melawan penjajah yang bernama Midian. Ada hal yang menarik saudara. Kalau kita membaca, kita bergerak sekarang kepada pasal 7. Ya. Di sana Gideon mencoba menawarkan banyaknya tentara, pasukan yang akan berperang melawan dia sejumlah 32.000 orang. Ya. Saya bisa membayangkan waktu Gideon mencoba mengatur pasukannya, kemudian dia menghadap Tuhan. Dengan bangganya, dengan gagahnya dia berkata, Tuhan siap, saya dengan 32.000 orang. Tapi Tuhan katakan, itu terlalu banyak. Dan alasannya jelas. Kemudian dikurangi lagi menjadi 10.000 orang. Tuhan katakan itu masih terlalu banyak. Ya. Sesungguhnya Tuhan ingin mendidik orang yang minta tanda sampai 3 kali. Orang yang tidak percaya itu supaya menjadi percaya. Kemudian kalau kita memperhatikan sampai kalau kita memperhatikan dari sampai ayat yang keempat sampai 300 orang. Ya. Dan di sini dikatakan ada seleksi yang pertama itu ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga, seleksi yang pertama ya. Sudah 10.000 orang dari 32.000 orang kemudian menjadi 10.000 orang. Seleksi yang pertama itu, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar. Jadi siapa yang merasa takut dan gentar pulang. Ya, ini jelas. Orang yang takut dan gentar tentu tidak layak untuk berperang. Oke. Kemudian Tuhan katakan itu masih banyak. Maka seleksi yang kedua, ya,
Dikatakan lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ini pun masih terlalu banyak. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum. Ini ada kriteria yang mungkin bisa menimbulkan berbagai interpretasi, tapi kita tidak usah interpretasikan macam-macam, ya. Maka aku akan menyaring mereka bagimu. Ya, perhatikan. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu, kita tidak perlu mengartikan kalimat-kalimat berikutnya, tetapi tadi jelas sekali, ya, apa yang menjadi kriterianya? Dikatakan, ya, siapa yang kufirmankan kepadamu, berarti atas penentuan Tuhan, ya. Tetapi ada kriteria yang dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya, jadi kita bisa lihat prosesnya dari 32.000 orang. Kemudian menjadi 20.000 orang, menjadi 10.000 orang, menjadi 300 orang. Wah, ini satu proses yang panjang. Tetapi alasannya bagi bangsa Israel supaya ketika mereka menang, mereka tidak mengandalkan bahwa kemenangan itu adalah milik mereka. Itu untuk Israel. Tapi bagi Gideon, supaya Gideon melihat bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan memakai dia. Nah, tapi apakah itu cukup membuat Gideon? Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita. Memang pembacaan ini sedikit agak lebih panjang dari biasanya. Kalau saudara perhatikan, sikap Gideon pada ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-7. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu di perkemahan itu. Dia masih terus takut. Kemudian, ya, ada satu hal yang dipakai oleh Tuhan, yang sebenarnya kalau kita berpikir secara realistis ini sesuatu memalukan. Ketakutan, ketidakpercayaan ini terus-menerus terjadi dalam hidup seorang pahlawan perang yang dipilih oleh Tuhan. Sampai pada satu ketika, Gideon dengan telinganya sendiri mendengar cerita dua orang musuh di dalam tenda mereka. Bercerita tentang apa, saudara? Bercerita tentang sebuah, mereka katakan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, ya, atau mulai kita baca dari ayat yang ke-13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti julai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar-bongkirnyalah. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Saudara tahu, ketika seorang teman menceritakan mimpi ini kepada temannya, yang notabene didengar oleh Gideon yang adalah musuhnya, apa jawaban temannya? Dia katakan dalam ayat 14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara, ini satu cara Tuhan yang secara manusia ini sangat memalukan. Untuk mendidik seorang hamba Tuhan, dia harus pakai cara yang luar biasa. Ya, kemenangan demi kemenangan yang dijanjikan, pahlawan-pahlawan yang mendampinginya, malaikat yang datang menghampirinya, firman Tuhan yang jelas tidak cukup sampai pada titik yang paling rendah, di mana Gideon sendiri mendengar arti mimpi dari seorang musuh yang harus ditaklukkan, bahwa sesungguhnya dia sendiri adalah seorang pahlawan yang akan memusnahkan bangsa itu. Kemudian saudara, kalau kita memperhatikan
bagian-bagian firman Tuhan ini, maka kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Gideon betul-betul menjadi seorang pemenang. Tuhan menyerahkan seluruh bangsa Median ke tangan Gideon. Ini yang kita perhatikan, saudara. Ini yang kita perhatikan. Tetapi kalau kita lanjutkan pembacaan ini, belajar dari kegagalan. Dimulai dari kegagalan yang terus-menerus. Kalau saudara baca, sebagaimana saya katakan tadi, kita mau bahas pasal 6 sampai dengan pasal 8. Kalau saudara baca pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-35. Akhir hidup Gideon yang menyedihkan, yang kembali jatuh kepada penyembahan berhala, kepada kesombongan karena merasa dia sudah memiliki segala sesuatu. Artinya, dia tidak belajar dari kegagalan masa lalu, tapi justru kemenangan yang sudah diberikan Tuhan membuat dia kembali jatuh kepada kegagalan yang sama. Saudara, apa aplikasi yang bisa kita tarik dari bagian firman Tuhan ini? Kegagalan-kegagalan masa lalu kita seharusnya, tanda kutip, menjadi guru yang membawa kita untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, dan kita mengalami kemenangan. Dan ketika kemenangan itu kita peroleh, itu yang membuat kita bersyukur dan merendahkan diri bahwa kemenangan itu bukanlah karena kita. Sehingga kita tidak jatuh kepada kegagalan yang sama. Bukankah sangat nyata bahwa setiap kali orang mengalami kemenangan, setiap kali orang mengalami puncak prestasi dan kegemilangan, pada saat yang sama, itulah saat di mana seorang akan mulai jatuh. Dari bagian firman Tuhan yang cukup panjang ini, saudara, kita belajar dari kegagalan. Kegagalan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam kisah bangsa Israel. Meskipun ada pasal-pasal yang lain yang menjelaskan kegagalan yang sama. Tapi dari bagian kisah dari Gideon ini bisa memberikan bingkai yang cukup untuk kita melihat. Seperti itulah kisah bangsa Israel pada masa hakim-hakim. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga, bukankah bingkai kehidupan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim juga adalah bingkai kehidupan kita pada masa kini? Bagaimana kondisi kita hari ini? Dengan situasi pencobaan, dengan situasi kesulitan yang kita alami hari ini. Adakah kita berintrospeksi diri? Adakah kita mulai merenung? Adakah kita mulai berseru kepada Tuhan? Dan adakah kita terus belajar mengenal Tuhan? Biarlah kiranya uraian singkat dari firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Supaya channel ini tetap on, saya minta dengan hormat supaya saudara bisa like, subscribe, and share. Bahkan berikan komentar saudara. Sehingga channel ini bisa semakin baik dan lebih baik, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.